ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين Istighfar. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Hari ini saya banyak lupanya ya Allah. Minta ampun ya Allah. Ya, adab kita kurang sekali sama Tuhan. Kurang sekali. Itulah yang jadi masalah. Dikira kita ini kalau sudah berusaha, dikira kita ini kalau sudah bekerja lalu mendapatkan semuanya. Tidak, saudaraku. Dikatakan ya, kalau bekerja, bekerjalah dengan ibadah. Ya, artinya apa? Ingat sama kita ibadah nih, kita nyangkul di sawah. Yang naikkan cangkul nih siapa Gerang? Ya, yang mempresisikan cangkul itu sampai ke sini itu siapa Gerang? Tuhan kalau lewat sifatnya. Karena mayat tidak bisa. Ya, di situ. Oleh sebab itu, murid dilatih belajar syahadat dulu, belajar syahadat. Gak usah tinggi-tinggi lah, ilmu ma'rifat ya. Syahadat dulu, hati bersihkan, badan jasmani bersihkan, luruskan dulu, berserah diri kita. Semakin berserah diri, maka akan semakin bunga. Semakin berserah diri semakin bodoh. Ya. Kenapa? Ya karena semakin berserah diri semakin tahu ternyata semua sudah dijamin Tuhan. Kita tinggal menjalani, tidak usah repot-repot kita ini berpikir. Ya. Santai. Ya. Santainya dalam artian hidup istiqomahkan ibadah kita. Betul tak? Berserah diri ini full ya. Full itu apa itu tadi? Jangan sampai merasa ada aku ini loh. Aku ini penjara kita sendiri. Kalau bersyahadat konsekuensinya apa? Hati harus bersih dan suci. Karena mustahil kita bisa berserah diri kalau hati kita, pikiran kita, angan-angan kita masih seperti air parit, kotor sama sekali. Ya, mustahil ya. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketemu sama orang enggak kita serang. Ini unyek gak sama orang ini? Jangan, perbaiki hati kita ya. Semua ini kezahiran nur. Ya. Al-Quran itu hakikatnya apa sih? Al-Quran cahaya petunjuk, artinya nur. Ya. Yang tersurat banyak sudah cetakannya.
yang tersirat ini loh ada di dalam kezohiran bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita inilah yang dikatakan hakikatnya Al-Quran. Ya, Al-Quran yang tersurat ditaruh yang paling atas. Ya, kalau di rumah ada berapa Al-Qurannya di rumah? 2, 3, ya. Ditaruh di mana? Di atas. Jangan ditindih. Ya. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu ya perlakukan dengan adab yang mulia. Ya, ada yang berani nindih Al-Quran, taruh di bawah. Tidak ada ya. Ya. Giliran orang dihina-hina, giliran orang disia-sia, dizolimi. Al-Quran loh yang tersurat tuh. Makanya Rasul mengajarkan adab budi pekerti yang luhur. Bagaimana mau sampai kepada Tuhan kalau kita tidak bisa menghargai, menghormati sesama manusia. Pri kemanusiaan kita kalau kosong, mustahil sampai ke Tuhan. Mustahil. Ingat itu. Mau belajar kepada wali siapapun, kepada guru yang paling terhormat, terbesar pangkat kewaliannya, satu ingat, pasti akan diwajibkan menghormati kepada sesama manusia. Jangan membeda-bedakan. Ya, ini pesan saya loh. Hati kita jangan dikotori. Ya. Kalau kita disakiti orang, ingat, oh mungkin ini dulu saya pernah nyakiti orang tanpa saya sadari. Dikhianati orang, oh mungkin dulu saya pernah berkhianat sama orang. Semua yang datang kepada kita itu cermin dari perbuatan kita sendiri. Sering saya katakan, jaga untuk selalu baik sangka atas apa yang Allah datangkan kepada kita. Baik sangka. Ya. Artinya apa? Oh mungkin dulu saya pernah berbuat seperti itu. Mungkin bapak ibu kita dahulu pernah menzolimi orang. Hati ini nah. Hati ini yang dilihat Tuhan loh. Bukan jasadnya loh. Kalau hatinya baik, maka jasadnya akan baik. Manusia kalau hatinya bersih, ya senyumnya akan cerah. Cerah, giginya kelihatan semua itu. Loh, karena bersih hati loh, bersih. Yang dilihat nur, bukan jasad, gitu loh. Maka dahulu ada wali. Kalau yang merokok sudah saya jelaskan. Yang belum saya jelaskan apa? Dulu ada wali yang hobinya ketika jalan memakai kacamata ribbon, kacamata hitam. Suka wali, tapi suka keren, kacamata hitam. Ini beda dengan yang lain-lain. Untuk apa? Ternyata untuk menutupi air matanya yang berlinang ketika melihat manusia. Begitu terlihat ceritanya ke belakang, terlihat ceritanya ke depan, terlihat wujudnya, istighfar, nangis. Dengan kacamata itu ditutupi biar tidak kelihatan sedihnya. Orang yang tidak tahu buruk sangka, majnun ya, orang gila. Untuk menutupi matanya karena merah, banyak menangis. Melihat Uma ini nangis terus saja, hari-hari nangis terus saja. Yang dilihat bukan ketampanan seseorang, yang dilihat bukan kecantikan seseorang, tetapi cerita masa lalu, masa depan, dan yang berdiri di depannya. Luar biasa. Seperti itu hati. Tolong, saya himbau lagi. Tolong, kalau memang kita belajar agama dengan benar, kita belajar ketuhanan, ilmu,
kesucian. Ya, minta tolong saya. Memang berat. Ini proses. Karena selama belum mengenal perguruan, kita mudah sekali, gampang sekali membenci manusia, mencaci maki, mendendam. Betul. Tolong setelah masuk perguruan bersihkan pelan-pelan. Yang penting ada progres atau perjalanannya. Nanti enak loh. Senyumnya cerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tanpa disuruh, saling mendoakan gitu loh. Ya. Ringan hati ini, ringan. Ya Allah, ya Rabb. Maka perguruan sangat menjunjung tinggi prikemanusiaan. Masih ingat toh cerita dakwah Rasul sampai hijrah dari Mekah ke Madinah itu apa toh? Adab sesama manusia dijunjung tinggi. Maka Rasul pernah ditawari para malaikat untuk menjatuhkan gunung musuh-musuhnya. Tapi apa yang dikata Rasul? Jangan, mereka belum tahu. Jangan, ya, kasihan. Sholat kita sehari berapa kali? 5 kali. Dari subuh ke zuhur. Syarat sholat yang zuhur harus wudu. Syarat batin harus suci hati, suci pikiran, suci angan-angan. Betul. Kalau berdiri kita masih menyimpan tidak suka dengan seseorang, ketika kita berdiri kita masih membenci seseorang, ketika berdiri masih membekas perbuatan yang tidak baik dari orang kepada kita, artinya sholat kita gugur. Berarti apa? Hidup kita akan ruwet, banyak masalah. Ya kah? Nah, kayak gitu. Ini hati, syahadat ini penting loh, fondasi. Kalau syahadat benar berarti nanti sholatnya juga benar. Karena hakikat sholat apa? Yang pertama, mengesahkan diri bersama esa kah? Esa itu tidak menyatu. Esa itu diliputi. Ketika berdiri, ya berarti kita menyaksikan sifat jalalnya Tuhan. Artinya apa? Yang bisa menguatkan manusia, yang bisa melemahkan manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sombong. Ya Allah, ya, masih muda, masih kuat, ya. Jangan sombong kepada yang tua, jangan sombong yang masih muda, ya. Karena kuat dan lemah berasal dari Tuhan, dari sifat jalannya. Berdiri kita rasakan, lalu mengucap Allahu Akbarnya di mana? Ketika ruh menopang jasad badan jasma. Luar biasa loh Tuhan, ya Allah, ya. Berapa tahun sudah belajar loh, ya. Syahadat belum dilewati sama sekali. Sudah saya katakan, ya, 10 tahun belajar duduk di dekat wali, kalau hati kotor tidak bisa diajak mi'raj, tidak bisa diajak sampai kepada Tuhan. Bagaimana mau diajak? Dan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong.
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.